Ini saya mau kasih teknik lagi untuk Anda, bagaimana kita bisa punya satu tanah, tidak hanya dengan nabung, tetapi tanah itu bisa menjadikan rumah untuk Anda. Cara yang lebih simpel lagi, bisa punya tanah, kemudian tanah tersebut pas susah payah kita bisa punya bangunannya juga. Ini sebetulnya rahasia, tapi ya apa boleh buat lah, saya bocorin aja lah, supaya Anda semua nanti nggak lagi tergiur sama KPR ya, janji loh ya, karena KPR itu ada bunga di situ, ya, dan bunga itu adalah riba. Oke, satu teknik yang saya sebutnya sebagai teknik apa ya? Sebenarnya teknik yang simpel sekali. Ini kayak main catur. Misalnya gini, Anda beli tanah gini, nabung dulu nih ya, Anda nabung dulu, pokoknya gimana caranya penghasilan kita tingkatkan sehingga bisa nabung, ngumpulin uang untuk beli sebidang tanah. Belilah tanah yang luasnya, tempatnya agak ke pinggir nggak apa-apa, tetapi luasnya adalah 2 kali dari target luas rumah Anda. Ya, jadi gini, misalnya Anda targetkan mau punya rumah 3 tahun lagi, tapi lunas. Saat ini misalnya Anda punya tabungan yang cukup untuk membeli sebidang tanah. Misalnya Anda sudah nabung dulu nih, gitu ya. Anda nabung, ngumpul duit misalnya 100 juta. Oke, kalau 100 juta ini di tengah kota, itu kan nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau ini strategi ring 1 itu tanah yang serba komersil, ada banyak ruko di situ, banyak hotel di situ, banyak bangunan di situ, ya, tempat-tempat komersil perkotaan, ya, itu tanahnya tinggi-tinggi harganya, bisa 5 juta, 10 juta, ya, bisa 20 juta per meternya, kota besar. Kemudian Anda agak minggir di lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman, perumahan-perumahan banyak di situ, itu saya sebut sebagai ring 2. Oke, radius 1 kilo sampai 2 kilometer, nggak jauh-jauh ya, bukan 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, tapi 1 sampai 2 kilometer itu kita sebut sebagai radius ring 3. Kalau radius ring 2 itu biasanya antara 1 sampai 2 juta. Lokasi ini ring 2 sini, ya. Lokasi ring 2 itu maksud saya adalah yang banyak perumahan di situ, ya, ring 2. Nah, tahukah Anda rahasianya bahwa sebetulnya penduduk itu berkembang terus, Indonesia itu bertumbuh terus penduduknya, sehingga yang tadinya ring 2 akan bergeser, akan semakin padat, dan ring 3, 1 sampai 2 kilo di sekitarnya itu juga nanti akan menjadi ring 2. Ya, itu nanti akan banyak perumahan juga. Perumahan itu akan meluas terus. Seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda cari yang sedikit, ya, sedikit di radius itu, kalau di sini 1 juta per meter, maka Anda cari yang kira-kira 500-600 ribu per meter di lokasi luarnya. Anda cari di situ dan kemudian Anda belilah dengan luasan 2 kali lipat. Kalau ini 100 juta dapat 100 meter, ini Anda beli 100 juta bisa dapat misalnya 200 meter atau 190 meter misalnya. Kemudian diamkan saja tanah itu, atau Anda kasih tanaman di mana nilainya bisa melipat ganda dalam waktu 2 tahun. Contoh, misalnya Anda tanami bibit durian, yang mana bibit durian ini kecil segini, itu harganya adalah 75.000. Ya seginilah, ya, 75.000 segini. Ketika 2 tahun disirami, kasih pupuk, ya, 2 tahun itu tingginya lebih dari 1 meter, bisa 2 meter tingginya. Dan 2 meter itu harganya 2 juta. Let's see, 2 tahun 75.000 jadi 2 juta. Ya, dijual murah-murahan, belum berbuah, dijual murah-murahan 1,5 juta, itu banyak yang mau, Bapak Ibu. Jadi maksud saya adalah pertumbuhannya tidak hanya dari nilai tanahnya, tetapi kalau ada duriannya di situ, maka akan menjadi nilai tambah. Berarti punya tanah, kita membeli tanah, luasnya misalnya sekitar 200 meter, ya, tanami aja pohon durian. 3 tahun lagi, ya, 3 tahun lagi, Anda tidak usah siapkan uang untuk bahan bangunan. 3 tahun lagi, diamkan sampai dia membesar, dan kemudian Anda paro tanahnya, Anda jual tanah tersebut sama pohon duriannya. Oke, separohnya itu untuk bangun, itu rumahnya jadinya mewah, Bapak Ibu. Nah, itu tekniknya, ya. Oke, Mas Arli, itu kan teori, ya. Jadi teori kalau Anda tidak praktekkan. Tapi kalau Anda mulai berpikir dengan mindset yang seperti itu, berarti uangnya dari mana tadi? Apakah dari penghasilan Anda total? Enggak. Ya, penghasilan kita hanya untuk membeli tanahnya saja. Tetapi kalau kita cerdas, bagaimana menumbuhkan uangnya, ya, dari
lokasi tanah tersebut, Anda bisa punya bangunan yang cukup bagus, ya. Nah, itu yang namanya mindset entrepreneur yang sudah dimiliki kakek nenek zaman dulu. Makanya kenapa kakek nenek itu kebunnya luas-luas, tanahnya gede-gede, nggak punya utang, cucunya dapat warisan, ya, karena mindsetnya seperti itu, ya. Ada seorang PNS, ada seorang guru, ini bapak mertua saya yang cerita sama saya, temannya itu seorang PNS, hobinya adalah dia beli tanah di desa-desa dan ditanami duren, gitu, ya. Dan kaya raya, ini guru, tapi dia kaya raya dari kebun-kebunnya, ya. Mindsetnya tidak berubah. Kita orang modern, ya. Terus kalau Anda tanya, Mas Arli, saya hidup di kota besar, saya hidup di Jakarta, gitu. Saya merantau di Jakarta. Saya mau nanam duren di mana? Ya, itu kan pikiran yang kita nggak mau mikir, gitu. Kalau kita mau berpikir sedikit, pulanglah ke kampung sebentar. Ya, cari tanah di kampung misalnya, gitu. Kemarin saya ditawarin tanah di Kalimantan gede-gede gitu ya. Gede-gede kemarin, waduh enggak lah kalau Kalimantan. Gede-gede itu lah masih luas-luasan. Di Jawa aja masih banyak yang luas kok, gitu. Masih banyak yang luas, masih banyak yang murah-murah. Kalau Anda jeli. Saya sering kali menepis pikiran-pikiran yang nggak punya bukti, gitu loh. Mas, cari tanah di mana? Susah. Kemarin saya cariin di internet tanah Bekasi banyak banget, gitu. Ya, banyak sekali, gitu. Harganya ada yang 900.000, ada yang 1 juta, 1,5 juta, gitu. Nah, ada yang bilang, Mas, saya gimana mau membeli tanah di Jakarta, gitu. Tanah di Jakarta nggak usah ditanya, ya. Perumahan juga nggak dapat di situ, betul nggak? Perumahan mana ada yang baru di Jakarta? Perumahan baru, gitu. Anda cari kemana-mana nggak ada perumahan baru di Jakarta. Perumahan baru itu minggir-minggir semuanya. Kenapa? Tanah di Jakarta sudah nggak masuk akal harganya, jadi nggak usah dibicarakan, gitu ya. Jadi kalau akan ada teman-teman yang saya tuh kontrak Mas di Jakarta, gitu, 1 bulan 1 juta, gitu, 1 bulan. Gimana caranya saya punya rumah di lokasi ini? Ya, nggak mungkin Anda punya lokasi itu, karena itu lokasi sudah dimiliki sama orang-orang zaman itu dan orang-orang yang lebih punya uang, gitu loh. Tapi kan nggak harus di situ. Anda bisa minggir ke Bekasi kayak, ke Banten kayak, kemana kayak, ya. Apakah harus ditanami durian? Tidak harus durian, Pak, ya. Silakan kita riset, ya. Nanti kita riset sama-sama, ya, teman-teman. Nanti riset punya ide lebih bagus daripada durian, itu enggak masalah. Yang teman saya Pak Anas itu tanahnya 500 meter, yang dia punya utang banyak, gara-gara tanah itu akhirnya separuh ditanami pepaya, ya. Kemudian separuh dijual, bisa untuk nutup utangnya dan tanahnya utuh. Oke. Nah, gimana tentang KPR subsidi misalnya? Kalau Anda tahu, Anda jeli, KPR subsidi itu lokasinya di mana? KPR subsidi selalu lokasinya di tanah-tanah yang murah, gitu. Jadi kalau Anda justru beli tanahnya saja, Anda dapat uang banyak nantinya, gitu. Ya, jadi di mana ada, kan kita lebih enak toh. Di mana ada KPR subsidi, Anda berburu tanah di situ. Ya, Anda kan dapat tanah murah banget. Ya, Anda kan dapat tanah murah banget. Ya. Mau cara lagi, ya, mau cara lagi patungan, ya. Anda tanah luasnya berapa, misalnya 2000 meter, ya, dekat lokasi KPR subsidi, wah, ngajak teman-temannya, dapat itu Anda 25 jutaan, gitu, 25 juta, 30 juta sudah dapat 100 meter, gitu loh, ya, patungan sama teman-teman, ya, gitu. Mas, patungan susah, ya, sekali lagi itu kan selalu beralasan, oke? Nah, oke, saya nggak mau nanggepi yang alasan-alasan, ya. Kita mau sukses sama mau alasan, itu pilihan yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat kendaraan. Nah, solusi kalau kendaraan nggak utang gimana? Kalau solusi kendaraan nggak punya uang, jangan beli, itu aja, simple. Ini saya ngomong motor aja lah, ya, ngomong motor, itu sama, mobil juga sama, tapi saya ngomong yang gampang mencernanya adalah motor. Misalnya gini, kita bekerja setiap hari ke kantor, terus Anda perlu kendaraan operasional untuk ke kantor setiap hari. Nah, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kan orang, ada tawaran kredit nih, DP-nya ringan, sehingga Anda kredit. Dan yang dikredit adalah motor baru. Saya katakan Bapak Ibu, Anda nggak perlu beli motor baru itu. Anda beli motor second aja banyak kok. Ya, Anda cari di OLX, motor 3 juta, ketemu motor itu. Ya, 3 juta, saya rasa banyak orang pegawai yang bisa beli motor 3 juta. Ada nggak motor 3 juta? Banyak kalau Anda mau cari di OLX.
Tak cari di internet, banyak banget. Ya, tapi bentuknya ya seadanya. Oke. Lebih kan kok, ya semakin jelek motor itu semakin nggak ditilang polisi kok gitu. Serius, ya polisinya nggak tega mau nilang itu. Kalau motornya semakin jelek gitu. Ya, yang jadi masalah kan kita gengsi apa enggak untuk pakai. Saya kasih tahu ya Anda ya. Ini motor dan saya itu, aduh, peralatan saya itu sangat sederhana Bapak Ibu. HP saya itu, ini HP saya HP Cina, itu juga HP Cina. Teman saya pada pakai iPhone, iPad semuanya ya, yang mahal-mahal gitu loh. Tapi nggak pernah menghasilkan. HP saya HP begini dan Anda boleh percaya boleh nggak? Ini saya kasih tahu. Ya, saya punya laptop Bapak Ibu. Laptop ini adalah laptop yang saya gunakan untuk nulis e-book 30 hari bebas hutang. Anda tahu e-book itu terjual berapa? E-book itu terjual banyak sekali. Dan saya bikin seminar gratis ya, itu biayanya saya ambil dari hasil penjualan e-book tersebut. Ya. Sudah terjual lebih dari 1 miliar rupiah e-book tersebut. Dan saya nulisnya itu pakai laptop yang saya beli secara second di kampus sini. Ini dekat kampus ini ada UMS, Universitas Muhammadiyah. Itu sebelahnya kan ada Mendungan, itu ada laptop second. Anda tahu, ini saking panasnya, itu ada bolongan yang saya lubangi sendiri. Laptop ini masih hidup dan saya pakai untuk ngisi seminar saya di mana-mana ya. Nah ini laptop ini saya beli 2.100.000 tahun 2013 saya beli. Ini 2018, usianya sudah 5 tahun Bapak Ibu. Untuk editing video, untuk macam-macam, saya pakai laptop jelek ini. Iya, ketinggalan juga nggak saya ambil gitu loh. Kalau ketinggalan mungkin nggak saya ambil, saya beli lagi. Tapi alhamdulillah karena berkah nggak pernah ketinggalan. Dan ini sudah pecah semua Bapak Ibu. Itu selalu menggunakan peralatan yang sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Gitu. Karena sama aja, yang penting itu bukan masalah laptop kita harganya berapa, yang jadi masalah bukan HP kita harganya berapa, bukan kendaraan kita apa, untuk menghasilkan sesuatu yang besar, bukan itu, tetapi siapa di balik semua itu, gitu loh. Ya, jadi the man behind the gun itu yang paling menentukan. Ya, siapa yang memegang laptop ini? Ya, laptop ini bisa dipakai untuk apapun, bisa dipakai untuk menghasilkan maupun tidak menghasilkan. Tapi sana Mas Arli caranya kalau mau kontak jenengan, maaf pakai huruf besar biar nggak ketutup. Waduh, ini usahanya. Untuk kontak saya bisa melalui asisten saya Siska 085647457660. Tetapi itu biasanya untuk urusan order ya. Kalau untuk konsultasi terlalu banyak ya. Kalau di Japri saya nggak jawab ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya tidak mampu lagi menjawab Japri yang masuk ya. Sudah terlalu banyak dan bisa bermanfaat. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya, meridhoi ikhtiar Anda semua dan memberikan kekuatan untuk Anda supaya Anda bisa lebih kuat lagi dalam berjuang untuk melawan riba di dalam keluarga Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.